Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini Engkau boleh mengundang kami kembali ke rumah-Mu untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk boleh menerima segala pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini juga Tuhan berkenanlah untuk hadir menyapa setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara dengan jelas, berkati hidup kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh sekali lagi dibentuk semakin serupa dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami boleh diutus ke dunia-Mu ya Bapa, untuk boleh hidup memuliakan nama-Mu, menyatakan kabar baik keselamatan itu kepada jiwa-jiwa yang belum percaya. Tuhan berfirmanlah dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan dan perenungan-perenungan hati kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan kembali. Saudara, jika kita ingat fokus dari pelayanan Grace Life, saudara ada 3 ya, ibadah, pemuritan, dan misi. Sangat mudah untuk diingat harusnya ya, ibadah, pemuritan, dan misi. Nah saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk mengingat salah satu fokus dari gereja kita, yaitu ibadah. Ya. Melalui Mazmur 84, saya mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang terutama di dalam ibadah kita. Nah saudara, sebelum kita membaca Mazmur ini, untuk mengingat apa yang terutama di dalam ibadah kita, maka saudara kita harus bertanya lebih dulu pertanyaan ini. Apa atau siapa yang kita sembah? Ya, saya memakai atau karena yang kita sembah saudara bisa jadi sesuatu atau mungkin seorang pribadi. Ya. Dan yang pertanyaan kedua adalah apa atau siapa yang kita cintai? Ketika kita menyembah saudara, kita tidak bisa lepas dari menyembah apa atau siapa yang kita cintai. Nah saudara, pertanyaan ini mungkin bagi kita yang sudah sering sekali ya tiap minggu gak pernah absen ke gereja apalagi begitu ya. Saudara, ini pertanyaannya terdengar klise. Mungkin dalam hati saudara buru-buru menjawab, loh ini jawabannya sudah pasti dong, saya ke gereja untuk menyembah Tuhan ya. Saya ke gereja memuji Tuhan, saya melayani untuk apa? Karena saya mau membuktikan saya mencintai Tuhan. Tapi saudara, tahukah kita bahwa saya dan saudara bisa datang setiap hari Minggu tanpa kita menyembah Tuhan. Kita menyembah yang lain. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja tanpa kita mencintai Tuhan. Dan berarti hati kita sedang mencintai yang lain. Nah saudara, kita harus kembali kepada pertanyaan ini untuk mengingat apa yang terutama dalam ibadah kita. Siapa, apa yang kita sembah? Siapa, apa yang kita cintai, saudara? Nah, saudara, mari kita menjawab pertanyaan ini dengan lebih dulu membaca Mazmur 84. Untuk melihat jawaban dari penulis Mazmur ini juga, saudara. Saudara, mari kita membaca Mazmur 84 ayat 1-5 secara bergantian. Saya akan memandu dari slide dan kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur 84 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagia mereka yang tinggal di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, Mazmur 84 adalah sebuah lagu yang biasanya dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Bait Allah, saudara. Mungkin mereka tinggal tidak di Yerusalem, mereka agak jauh begitu ya. Tapi ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di Bait Allah, salah satu Mazmur yang dinyanyikan adalah Mazmur ini, saudara, Mazmur 84. Namun saudara, ketika kita berusaha untuk melihat keseluruhan dari Mazmur ini, kita menyelami nuansa gambaran-gambaran yang dipakai yang ada di Mazmur ini. Maka saudara, sangat mungkin Mazmur ini juga dinyanyikan ketika umat Tuhan sedang jauh sekali dari Bait Allah. Saudara, mungkin kondisinya adalah mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka ada di tanah asing dan di sana tidak ada Bait Allah. Mereka tidak bisa dengan mudah datang ke Bait Allah. Atau saudara, mereka tidak ada di dalam pembuangan, tidak ada dalam kondisi mereka berada di tanah yang asing, mereka sedang ada dekat Yerusalem. Tapi saudara, kondisi hidup mereka membuat perjalanan mereka ke Bait Allah begitu berat.
Saudara, kira-kira inilah nuansa yang ada di dalam Mazmur 84. Sebuah nyanyian dari hati yang sangat merindukan Tuhan. Di tengah kondisi hidup atau kondisi fisik yang berat atau jauh sekali dari hadirat Tuhan, dari bait Allah. Nah, saudara, Mazmur 84 secara struktur terdiri dari 3 bait. Di mana setiap baitnya ada ucapan bahagia, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah gitu ya. Nah, saudara, selain 3 bait tersebut, di dalam Mazmur ini juga ada 1 doa. Nah, saudara, saya memakai struktur ini, 3 bait dan 1 doa sebagai kerangka dari khotbah yang akan kita perhatikan hari ini. Dan sekarang saudara, mari kita kembali melihat bait pertama dari Mazmur 84 yang kita baca tadi, dari ayat 1 sampai 5, khususnya di ayat 2 sampai 3. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, dari ayat 2 sampai 3 ini kita dapat memahami bahwa bagi pemazmur, dimanapun dia berada, apapun kondisi hidupnya, saudara, yang dia rindukan, satu-satunya yang dia rindukan, satu-satunya yang akan dia sembah, satu-satunya yang dia cintai adalah Tuhan. Dan itu fakta yang tidak akan berubah bagi pemazmur. Saudara, bagi pemazmur yang menyenangkan hatinya adalah ketika dia berada di bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Betapa menyenangkannya kalau aku bisa berada di hadapan Tuhan, di bait Tuhan, di pelataran Tuhan. Dan di saat yang sama yang membuat hatinya hancur berkeping-keping adalah ketika dia begitu merindukan pelataran Tuhan. Tempat umat Tuhan datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi hidup yang berat, sekalipun di tengah kondisi hidup yang jauh dari bait Allah. Saudara, yang pemazmur rindukan tidak berubah. Yang dia sembah tidak berubah. Yang dia cintai, yang dia utamakan tidak berubah. Yaitu Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Melalui 2 ayat ini. Pemazmur bukan senang kepada sebuah bangunan ibadah. Kepada bait Allah yang bagus dibangun oleh Salomo misalnya begitu ya. Pemazmur bukan rindu kepada hanya salah satu ruangan dari bait Allah, pelataran Tuhan begitu. Tapi hatinya hancur karena dia merindukan lebih dari sebuah bangunan ibadah, saudara. Dia merindukan siapa yang mendiami bangunan ibadah itu, yaitu Tuhan semesta alam. Kehadiran Tuhanlah yang membuat dia berkata, oh how lovely, oh betapa menyenangkannya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwa raganya saudara berseru-seru bukan kepada sebuah bangunan ibadah yang indah, tetapi kepada siapa yang dia sembah di dalam bangunan ibadah itu, yaitu satu Allah yang hidup. Dan saudara, di tengah kehancuran hatinya yang merindukan kehadiran Tuhan, pemazmur teringat akan sebuah pemandangan yang pernah dia lihat. Dia pernah melihat ada burung-burung yang hinggap di mesbah-mesbah Tuhan, di dekat pelataran Tuhan. Dan mereka menaruh rumah mereka di sana, menaruh sarang mereka. Mereka menempatkan anak-anak mereka, the young ones di sana. Dan ketika dia rasa hidupnya begitu berat, jauh dari bait Allah, perjalanan ke bait Allah begitu sulit, terasa begitu berat karena pergumulan hidupnya mungkin. Dia mengingat akan pemandangan ini dan seakan hatinya berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan, kalau saja saya bisa sebebas burung-burung itu. Kalau saya bisa betul-betul berhadapan dengan Tuhan di mesbah Tuhan, mempersembahkan korban syukur yang saya bawa, memuji-muji Tuhan di pelataran Tuhan. Itulah yang menyenangkan bagi saya. Saudara, ada rasa bahagia sekalipun di tengah kondisi yang sedang jauh dari bait Tuhan. Sehingga pemazmur menutup bait pertama ini dengan sebuah ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang sungguh mencintai kehadiran Tuhan lebih daripada apapun. Yang sungguh merindukan kehadiran Tuhan lebih daripada apapun. Yang sungguh menyembah, memuji Tuhan lebih daripada yang lain. Hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan. Nah, saudara, itu suasana hati pemazmur. Di dalam bait yang pertama. Saudara, bagaimana dengan hati kita? Ketika kita datang beribadah setiap minggu, saudara, apa yang kita rindukan? Apa yang kita cintai? Ketika kita hari ini datang ke gereja,
Mau kemana? Ke gereja beribadah, memuji Tuhan. Mau kemana? Ke gereja melayani Tuhan. Wah, siapa yang kita sembah, saudara? Saudara, apa yang membuat ketika kita datang ke gereja, kita bisa berkata, oh how lovely. Oh betapa menyenangkannya. Saudara, kita bisa menjadi seorang yang datang ke gereja dan berkata, wah betapa menyenangkannya saya datang ke gereja. Wah betapa menyenangkannya saya datang ke Grace Life, ya kan. Tapi saudara, sesungguhnya yang menyenangkan hati kita adalah Tuhan versi kita. Tuhan yang kita korbankan untuk menjawab doa-doa kita untuk hal-hal yang kita cintai selain Tuhan. Dibanding mengorbankan, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan dan mengorbankan Tuhan dan menggantinya untuk hal-hal yang kita cintai. Kenyamanan hidup, kestabilan finansial, penghargaan dari orang lain. Semua itu kita minta karena kita cinta. Semua itu kita sembah dan Tuhan kita pinggirkan. Kalau kita datang ke gereja, tiap kali kita ke gereja. Saudara, kita mengorbankan kehadiran Tuhan dan menggantinya dengan kenyamanan kita dalam beribadah. Kita datang suka-suka kita, pulang suka-suka kita. Kita nyanyi atau enggak ya suka-suka saya begitu ya. Dengar khotbah atau main handphone suka-suka saya. Yang penting saya sudah datang ke gereja dan saya sudah membuktikan kepada Tuhan. Nah, saya sudah absen. Saya cinta kepada Tuhan. Tuhan tolong penuhi semua keinginan hati saya. Semua yang saya rindukan. Jangan bikin hati saya hancur, Tuhan. Saudara, apakah itu seruan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah yang kita cintai adalah justru hal-hal yang selain Tuhan? Apakah yang kita sembah justru adalah hal-hal yang selain Tuhan? Kenyamanan hidup kita, kecintaan kita kepada kekayaan, hal-hal yang lain yang membuat hidup kita dilihat begitu menarik. Saudara, sungguh ironis kalau kita datang kepada Tuhan, di rumah Tuhan, dengan kondisi yang seperti ini. Ataukah saudara yang membuat hati kita hancur, yang membuat hati kita rindu setiap kali kita beribadah? Hanya satu, hanya Tuhan. Kita datang dengan hati yang tulus dan berkata, Tuhan, aku datang untuk menyatakan cintaku kepadamu saja, tidak ada yang lain. Tuhan, aku datang memang dengan beban berat, tapi aku mau memuji dan menyembah Engkau karena aku tahu Engkau sudah memeliharaku sekalipun hidupku berat. Saudara, apakah itu yang menjadi seruan hati kita? Apakah itu yang menjadi kesenangan kita ketika kita tahu kita datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, dan kita sedang disambut oleh kehadiran Tuhan lebih indah daripada apapun, lebih menyenangkan daripada apapun. Saudara, itu bait yang pertama dari Mazmur 84. Nah, saudara, mari kita melanjutkan ke bait yang kedua, saudara, dari Mazmur ini. Di mana pemazmur memulai dengan sebuah ucapan bahagia. Yang kedua, di ayat ke-6, dia berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dan saudara, di ayat 7-8, pemazmur menjelaskan seperti apa orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Saya ajak kita membaca bersama kedua ayat ini. 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dua ayat ini, saudara, lembah Baka, itu saudara kita nggak bisa tahu persis letaknya di mana. Saudara, kemungkinan lembah Baka ini menunjuk kepada sebuah tempat yang kering tandus, gersang begitu ya. Tapi di sana ada sejenis pohon balsam yang tumbuh, saudara. Di tengah kondisi tanah yang kering, kondisi area yang kering dan tandus begitu ya. Dan saudara, secara tata bahasa juga, lembah Baka, the valley of Baka, bisa berarti lembah air mata. Ya. Nah, saudara, di kedua pemahaman ini, saya kira pemazmur sedang menggambarkan sebuah perjalanan menuju rumah Tuhan. Bukan sebuah perjalanan yang mulus, bukan sebuah perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang begitu berat, entah karena ada bahaya di sepanjang perjalanan, atau karena kondisi hidup seseorang yang membuat dia melalui perjalanan itu dengan penuh air mata. Namun saudara, ketika seorang menjalani perjalanan seperti ini bersama dengan Tuhan, maka di tengah air mata dan kesulitan pun Tuhan hadir bagi dia bagaikan mata air yang menyegarkan, yang menjadi kekuatan bagi dia. Kehadiran Tuhan memberikan kekuatan, menjadi berkat terindah di sepanjang perjalanan yang mungkin melelahkan dan begitu berat.
Sehingga perjalanan ini bukanlah perjalanan dari strong to weak, dari kuat menjadi lemah, tapi dari strength to strength, makin kuat sampai akhirnya dia bisa sampai ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Saudara, ibadah minggu kita setiap hari Minggu, bukankah itu sebuah perjalanan? Ya, kita sampai ke gereja ada perjalanan yang harus kita lalui. Mau 15 menit, 20 menit, kayak saya tadi ya, di tol ternyata tol Tangerang Jakarta masih ada perbaikan jalan, hampir 50 menit begitu. Saudara, ketika kita hadir ke gereja, itu adalah sebuah perjalanan. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan. Sunday worship, saudara, ibadah minggu tidak hanya tentang hari Minggu. It's not only about Sunday. Ada Senin sampai Sabtu sebelumnya, saudara. Ada perjalanan itu juga. Nah, saudara, di tengah perjalanan hidup itu, kita perlu bertanya, siapa atau apa yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup? Untuk kita boleh sampai datang ke gereja setiap hari Minggu, saudara. Saudara, saat mungkin dari hari Senin sampai Sabtu, kita melalui kehidupan, menjalani kehidupan, ada air mata yang menetes. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini dari Senin sampai Sabtu mungkin ada beban dosa yang begitu berat menimpa kita. Ada pergumulan di dalam keluarga atau mungkin pekerjaan yang menguras emosi kita. Sehingga kalau kita lihat baterai hidup kita tuh rasanya wah udah cenat-cenut tinggal 10%. Dan besok hari Minggu, bagaimana saya bisa kuat untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa kuat untuk menjalani minggu yang baru? Dari mana saya mendapatkan kekuatan saya? Dan saudara, kabar baiknya, di setiap ibadah minggu Tuhan mengundang kita untuk menerima dan mengakui sebuah fakta bahwa kita lemah. Perjalanan kita adalah from strong to weak. Kita adalah orang-orang yang berpikir kita kuat, padahal menjalani 1 minggu saja kita akan menjadi lemah. Baterai hidup kita yang tadinya kita pikir 100% di akhir minggu, mungkin akan cenat-cenut tinggal 2%, 1%. Itu perjalanan hidup kita, saudara. Tapi setiap kali kita beribadah hari Minggu, kita diberikan fakta bahwa kita memang tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa menjalani ini karena Tuhan hadir bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Tangannya yang kuat itulah yang memberikan keselamatan ketika kita menanggung beban dosa. Tangannya yang kuat, yang perkasa itu yang akan menolong kita, menguatkan kita lagi, mengutus kita lagi di minggu yang baru setelah kita beribadah, untuk kita boleh kuat menjalani perjalanan hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Ada kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui saudara-saudara seiman. Ketika mungkin kita share pergumulan kita, beban hidup kita. Ketika kita datang beribadah ke gereja, saudara. Kekuatan hidup kita adalah dari Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Nah, saudara, sebelum masuk ke bait yang terakhir, Mazmur 84 memiliki bagian interlude. Ya, teman-teman pemusik mungkin sudah familiar dengan istilah ini, begitu ya. Bagian interlude, ya. Sebuah bagian lagu di tengah-tengah lagu menjembatani antara bagian sebelumnya kepada bagian sesudahnya. Dan saudara, bagian interlude dari Mazmur 84 diisi dengan sebuah doa di ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Saudara, seperti pemazmur yang menaikkan doa kepada Tuhan di tengah pujiannya. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah ibadah, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara mau ambil sikap doa, mau memejamkan mata ataupun tidak, it's okay. Tapi mari kita ambil waktu untuk sebentar saja berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara bingung mau mengatakan apa di dalam doa, berdoalah dari kedua ayat ini. Jika saat ini mungkin saudara ngantuk, capek, bosen dengan kehidupan. Atau mungkin saudara ngantuk, lelah dengan ibadah. Mari mohon kekuatan dari Tuhan. Jika ada pergumulan tertentu yang terpikirkan di sepanjang ibadah ini, saat ini sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Dan jadikan ini sebagai kebiasaan rohani di dalam keseharian kita.
di tengah segala rutinitas dan kesibukan kita, kelelahan kita, selalu ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Berhenti sejenak di dalam doa. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Dan saudara, setelah sebuah doa menjadi bagian interlude dari Mazmur 84, tibalah kita di bait terakhir, saudara. Bait ketiga dari Mazmur 84 ini. Di bait yang ketiga ini ada ucapan bahagia yang ketiga, saudara. Di ayat 13 yang berkata, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Saudara, seperti apa manusia yang percaya kepada Tuhan? Seperti apa kehidupan kita yang mengaku percaya kepada Tuhan? Saudara, mari kita lihat ayat 11 di mana pemazmur memberikan dua kalimat yang berkata lebih baik daripada begitu ya. Lebih baik apa? Daripada apa? Saudara, yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tahu apa yang lebih baik bagi dirinya. Baik ketika dia beribadah maupun ketika dia menjalani kehidupan ini. Saudara, dikatakan di ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kalimat ini bukan sekedar ingin membandingkan sesuatu, tapi ada seruan hati, kerinduan hati dari pemazmur yang dia sampaikan sebagai seorang yang menyembah Tuhan, yang mencintai Tuhan. Saudara, perhatikan dua perbandingan ini sangat kontras, saudara. 1 hari dengan 1000 hari. Pelataran Tuhan, tempat orang-orang menyembah Tuhan di bait Allah, dengan tempat lain atau tempat manapun selain pelataran Tuhan. Dan saudara, ketika dia tahu bahwa yang lebih baik bagi dia adalah hanya 1 hari, Tuhan kasih saya 1 hari aja di pelataranmu, tempat aku boleh memuji dan menyembahmu. So, dengan kata lain, pemazmur mau berkata di kalimat ini, lebih baik 1 hari aku menikmati kehadiran Tuhan. Lebih baik 1 hari aku berhadapan muka dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari aku menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan 1 hari ini aku hanya menyembah Engkau, menunjukkan cintaku kepadamu. Dan dengan kata lain, kalimat berikutnya berarti dia mau sedang berkata, daripada aku menikmati 1000 hari tanpa Tuhan, daripada 1000 hari aku menikmati keinginan-keinginan dagingku, daripada 1000 hari aku menyembah yang lain. Saudara, inilah curahan hati dari seseorang yang tahu, seorang penyembah yang tahu apa yang lebih baik bagi kehidupannya. Yang lebih baik bagi kehidupannya adalah bersama dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menyembah Tuhan lebih daripada yang lain. Lebih baik 1 hari aku bersama dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun musim hidupku, daripada 1000 hari aku menikmati hari yang enak, menikmati segala kenikmatan dunia, menikmati apa yang menyenangkan hatiku, tapi tidak ada Tuhan di sana. Lebih baik 1 hari di pelataran
satu hari kita bersama dengan Tuhan daripada ribuan hari Tuhan tidak ada di sana. Dan saudara, pemazmur melanjutkan kalimat kedua untuk frasa lebih baik daripada ini, yang berbunyi, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik, kemah-kemah tempat tinggal orang-orang yang menjadi musuh Allah. Saudara, untuk mengerti kalimat ini, saya ajak kita memperhatikan penjelasan berikut. Pelayan rumah ibadah, saudara, yang biasanya berdiri di ambang pintu bait Allah itu adalah penjaga pintu bait Allah, doorkeeper, gatekeeper gitu ya. Saudara, mereka adalah pelayan-pelayan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di belakang layar di dalam bait Allah, memastikan semua ibadah yang berjalan itu boleh dilangsungkan dengan baik. Saudara, beberapa tugas dari penjaga pintu ini adalah tentu menjaga pintu masuk bait Allah, menjaga tabut perjanjian, mengatur persembahan-persembahan yang diberikan. Tugas-tugas pelayanan di bait Allah yang kadang-kadang dianggap remeh, tidak berarti bagi sebagian orang. Namun saudara, sebuah hal yang kontras ketika pemazmur membandingkan pelayanan atau pekerjaan yang kesannya remeh, kurang berarti, dengan sesuatu yang kelihatannya dianggap orang ya, berdiam, berkumpul di rumah-rumah orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak apa-apa, yang penting saya nyaman. Saudara, arti dari berdiam atau berkumpul ini bukan sekedar duduk, ngobrol, sharing, nyenek dikit, habis itu pulang. Enggak, saudara ya. Saudara, berdiam atau berkumpul artinya seseorang disambut dengan sangat baik, dijamu dengan sangat baik, ada ruangan yang ditata dengan begitu indah untuk menyambut seseorang atau sekumpulan orang. Dia dianggap berharga di sana, dia dihormati di sana, dia diberikan segala yang menyenangkan hatinya. Tapi ingat saudara, di mana itu terjadi? Di rumah-rumah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pemazmur mengontraskannya, lebih baik aku berdiri 24 jam gak apa-apa di depan bait Tuhan, menjaga pintu rumah Tuhan, melakukan sesuatu yang orang anggap remeh. Ngapain kamu berdiri-berdiri terus di situ setiap hari? Daripada aku ada di rumah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan menikmati segala yang Dia berikan. Saudara, Eugene Peterson saya kira sangat baik untuk menerjemahkan ayat ini ke dalam bahasa yang lebih sehari-hari atau lebih kekinian, saudara. Saudara, Eugene Peterson menuliskan, I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin. Lebih baik saya gosok lantai di rumah Tuhan daripada saya dihormati di tempat-tempat orang berdosa. Saudara, pernah bayangkan gak hal ini? Gosok lantai gereja, bersihin gereja, melakukan hal-hal yang dianggap remeh, mungkin jadi asyir saudara, mungkin jadi multimedia yang orang-orang gak lihat di belakang layar. Tapi pemazmur bilang itu jauh lebih baik daripada saya nyaman di rumah orang berdosa. Itu jauh lebih berharga daripada saya dianggap penting di rumah orang-orang berdosa. Melakukan hal-hal yang remeh di rumah Tuhan menjadi begitu bernilai, menjadi begitu berharga, bukan karena apa yang dikerjakan, bukan karena dia bisa gosok lantai bait Allah sampai kinclong, sampai malaikat di surga begitu ya, wah luar biasa sekali, bukan saudara. Tapi saudara, karena kepada siapa dia melakukan itu? Kepada Tuhan yang mendiami bait Allah. Pelayanan sebagai penjaga pintu bait Allah itu begitu berharga. Bukan karena kesempurnaan pelayanan yang dia lakukan, tapi karena si pemazmur sudah mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia kerjakan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu ketika dia ada di bait Allah, walaupun cuma gosok lantai, walaupun cuma jaga pintu, Tuhan ada di sana. Dan dia juga tahu ketika dia tidak ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia ada di tempat di mana tidak ada Tuhan, disitulah justru apa yang berharga bagi manusia itu tidak berharga di mata Tuhan. Jauh lebih baik untuk menikmati kehadiran Tuhan. Karena pemazmur sudah mendapatkan reward yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Dan saudara, Tuhan yang hadir bagi orang-orang seperti ini, orang-orang yang tahu nilai dari hidupnya, pelayanannya, apa yang lebih baik bagi hidupnya, itu adalah Tuhan yang juga hadir di sepanjang perjalanan kehidupannya. Tidak hanya ketika beribadah, tapi di sepanjang perjalanan hidup pemazmur, Tuhan
adalah matahari dan perisai bagi dia. Tuhan adalah terang di tengah kegelapan dia menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan adalah pelindung, perisai ketika bahaya dan dosa menyerang kehidupannya. Tuhan yang tidak akan menahan kebaikannya. Tuhan yang tidak pelit bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Orang-orang yang dikatakan berbahagialah. Orang-orang yang tahu apa yang lebih baik bagi kehidupannya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang tahu apa yang lebih baik, apa yang harusnya dia pilih ketika dia bersama dengan Tuhan. Ku memilih Yesus, bukan dunia, setia padanya dan muliakan dia. Ku memilih Yesus, bukan nama, bukan nama, setia padanya, setia padanya demi namanya, demi namanya. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, ku memilih Yesus. Lebih indah, lebih dari semuanya, dari semuanya. Saudara, apa yang lebih baik bagi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Saudara, semalam saya mencoba menanyakan pertanyaan ini bersama dengan istri saya, dan ketika kami merenungkan pertanyaan ini, kami ingat akan bulan-bulan pertama Grace Life memulai ibadah. Sebagai seorang rohaniwan yang concern dengan hal ibadah gereja, dan ketika saya memikirkan seperti apa ya ibadah yang harusnya berlangsung di Grace Life, so di dalam hati dan pikiran saya ada ketegangan antara apa yang baik, apa yang lebih baik menurut saya, atau apa yang sebenarnya yang terbaik menurut Tuhan. Soalnya di dalam hati dan pikiran saya berkata, wah lebih baik susunan liturginya begini gitu ya. Kayaknya lebih baik pakai lagu-lagu yang seperti ini, bukannya seperti itu. Nah kalau bagian persembahan ditaruh di belakang setelah khotbah, aduh apa bedanya gereja sama gereja-gereja tetangga ya. Wah pemusiknya minim, bukannya lebih baik full band ya. The more the merrier, bigger, better, louder. Masa pemusiknya teriak kuek-kuek terus. Saudara, saya bisa memikirkan banyak skenario lebih baik lagu ini, lebih baik liturgi seperti ini, lebih baik jenis ibadah yang seperti ini dan bukan seperti itu. Tapi saudara, bukankah saya harusnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang terbaik menurutmu? Ibadah seperti apa yang baik di matamu Tuhan? Dan saudara, jawaban Tuhan hanya satu. Aku, kata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya memberikan yang lebih baik ketika kita beribadah. Tuhan tidak hanya memberikan yang lebih baik di dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu apa? Dirinya sendiri, saudara. Saudara, lihatlah salib. Inilah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap minggu tuh kita lihat akan salib ini. Bukankah itu kita sudah melihat yang terbaik dari Tuhan di dalam ibadah kita dan bagi kehidupan kita, saudara? Dia sudah memberikan yang terbaik, dirinya sendiri, kisahnya, kabar baiknya bagi kita. Itulah yang terbaik bagi saya, itulah yang terbaik bagi saudara-saudara. Lebih daripada apapun, lebih dari indahnya sebuah gedung ibadah, lengkapnya alat musik, gemerlapnya lampu panggung, atau kerennya layar LED di hadapan panggung ini, dan kerennya aransemen-aransemen lagu. Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara, untuk menutup khotbah hari ini, saya mengajak kita untuk kembali melihat 3 refleksi tadi dari Mazmur 84. Apa yang kita rindukan, apa yang kita cintai, apa yang kita sembah ketika kita beribadah. Apa yang membuat kita bisa berseru dari hati, oh how lovely, betapa menyenangkannya. Siapa yang menjadi kekuatan ketika kita datang beribadah? Siapa yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini?
Apa yang lebih baik bagi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Apa yang lebih baik bagi kita di dalam hidup ini? Nah, saudara, ingatkah kita ketika berbicara mengenai tempat ibadah, bait Allah, siapa yang menjadi pusat ibadah dari umat Tuhan? Saudara, bukankah semua hal tentang ibadah sudah menemukan jawabannya di dalam satu pribadi, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus. Yesus menunjuk dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sejati, kehadiran Allah yang seutuhnya. Runtuhkan bait suci ini, kata Tuhan, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Runtuhkan aku, kata Tuhan Yesus. Aku bisa mati di atas kayu salib, tapi aku akan bangkit dalam 3 hari. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Dan setelah berkata demikian, Tuhan Yesus menunjuk dirinya kepada wanita Samaria yang berbicara dengan Dia. Akulah Dia. Akulah pusat penyembahan itu. Bukan di suatu tempat tertentu lagi. Bukan di Yerusalem, bukan di Samaria, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Gunung Sion, bukan. Tapi melalui Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat ibadah yang sejati. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan karena pengorbanan Yesus, saudara, karena darah Yesus, kita dilayakkan untuk beribadah setiap minggu kepada Allah yang hidup. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi, jauh lebih baik lagi, darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang sempurna, tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Soalnya jika kita semua setuju bahwa setiap pertanyaan ini menemukan jawabannya di dalam diri Yesus, maka saudara, bagi setiap kita yang melayani ibadah, teman-teman pemusik, worship leader, singer, teman-teman multimedia, sound system, kameramen, teman-teman usher, saudara, bagi kita semua yang melayani ibadah, mari jadikan kehadiran Tuhan sebagai yang terutama di dalam pelayanan ibadah kita. Kehadiran yang indah sekaligus kudus, tidak main-main, saudara. Tuhan hadir di sini bersama dengan kita. Kehadiran yang membawa kisah kabar baik yang teramat luar biasa yang harusnya kita alami lebih dulu di dalam hidup kita. Dan lalu kita ekspresikan melalui pelayanan kita. Melalui lagu-lagu yang kita pilih, melalui liturgi yang kita susun, melalui kata-kata kita ketika memimpin pujian, melalui ekspresi kita, melalui desain PowerPoint kita, melalui aransemen musik kita. Kita menampilkan yang terutama, mengekspresikan yang terutama, yaitu Tuhan yang hadir dengan begitu indah bagi kita. Nah, saudara, bagi setiap kita jemaat, mari kita buka hati untuk dilimpahi, lavish by the presence of God, dicurahi oleh kehadiran Tuhan ketika kita beribadah. Saudara, jadikan kehadiran Tuhan sebagai yang terutama setiap kali kita beribadah. Kehadiran Tuhan yang satu-satunya kita sembah, yang satu-satunya yang kita cintai di dalam hidup kita juga, saudara. Saudara, jadikan kehadiran Tuhan sebagai satu-satunya alasan kita sungguh-sungguh menyiapkan hati ketika datang ke rumah Tuhan. Jadikan kehadiran Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita untuk kita boleh datang melakukan perjalanan datang ke rumah Tuhan. Untuk kita boleh melewati perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, jadikan kehadiran Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Sehingga seperti pemazmur kita bisa berkata, lebih baik 1 hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merespon kepada firman Tuhan melalui 3 refleksi tadi. Saudara, kita bisa sudah mungkin ratusan minggu, ribuan minggu kita ke gereja, beribadah setiap hari Minggu. Tapi mari jawab pertanyaan ini dengan jujur kepada Tuhan. Apa yang kita cintai ketika kita datang menyembah Tuhan? Apa yang membuat hati kita hancur ketika kita datang untuk menyembah Tuhan? Atau mungkin ketika
Ada saat-saat tertentu di mana kita sakit, kita berhalangan untuk datang beribadah. Apa yang membuat hati kita hancur dan kecewa? Ataukah hati kita justru senang, ya bagus hari ini saya gak ibadah. Ataukah hati kita begitu kecewa, hancur karena aku tidak bisa menikmati Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Saudara, siapa yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini? Siapa yang menjadi kekuatan kita setiap kali kita beribadah? Setiap kali kita datang mungkin kita dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, penuh dengan pergumulan. Mungkin cari parkir susah, kita emosi. Jalanan macet, kita emosi. Siapa yang bisa menguatkan kita, saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan? Nah saudara, apa yang lebih baik bagi kita ketika kita beribadah? Apa yang terbaik bagi kehidupan kita? Mari datang kepada Tuhan dan jawablah setiap refleksi ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami terlambat mencintai Tuhan. Ampuni kami ketika selama ini hati kami menyembah yang lain selain Tuhan. Bahkan ketika kami ada di gereja, di rumah Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika selama ini kami pikir kami bisa mencari kekuatan di hidup kami dari hal-hal yang lain. Hal-hal yang sebenarnya adalah ciptaan-Mu Tuhan, yang memancarkan siapa Engkau, keindahan-Mu. Tapi kami lupa akan Engkau yang menciptakannya. Engkau yang adalah sumber kekuatan bagi kami. Namun Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, sekalipun kami sibuk di luar diri kami mencari-cari Engkau. Engkau selalu ada bersama dengan kami, memanggil kami, berseru, memutuskan ketulian telinga hati kami untuk kami boleh mendengar Tuhan lagi. Membuka mata kami, menerangi hati kami untuk kami boleh melihat Tuhan lagi sebagai yang utama di dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk kami boleh menikmati akan kemuliaan-Mu, senang akan kehadiran-Mu di dalam rumah-Mu setiap hari Minggu dan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menebus kami yang hidup, Allah yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami berdoa.